Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam mimbar kecil, Tuhan selalu menyertai kita. Pernahkah kita saat memakan sesuatu atau mengunyah sesuatu, kita mengecap rasanya dengan penuh kesadaran? Teksturnya yang lembut misalnya, atau rasanya yang gurih, mungkin ada sedikit asin atau ada manis-manisnya gitu. Rasanya jarang ya Bapak Ibu. Sebab biasanya kalau kita makan, ya langsung makan saja. Sudah jadi satu kebiasaan yang kita lakukan secara otomatis. Itu baru soal makan. Belum lagi kalau kita bicara soal bekerja, atau bahkan berdoa dan melayani di gereja. Bisa jadi kita sudah melakukannya by default, autopilot, lancar begitu saja. Namun kadang-kadang tanpa rasa, karena sudah terlalu biasa. Kitab Pengkhotbah merupakan salah satu kitab yang termasuk ke dalam rumpun sastra hikmat. Nada penulisan yang terkesan sinis namun kritis membuat kita semua bisa saja dibuat bingung, tapi tetap terinspirasi. Misalnya klaim si penulis tentang kesia-siaan yang banyak sekali tersebar di seluruh kitab ini. Kata sia-sia yang berasal dari kata Ibrani hevel yang artinya uap atau asap ini perlu dimaknai. Hidup bagaikan uap, sebentar ada lalu tiada, singkat sekali. Namun karakter lain dari asap atau uap adalah penuh teka-teki. Ya, seperti benda padat, tapi begitu digenggam, asap akan luput dari genggaman kita. Demikian juga penulis Pengkhotbah memaknai hidup ini. Penuh misteri, tak bisa diselami manusia seutuhnya. Di dalam sudut pandang yang seperti ini, si penulis menasehatkan pembaca untuk menikmati setiap momen hidup. Sebab hidup itu hevel, singkat, dan sulit ditebak. Pengkhotbah 9 ayat 7-9 mencatat, "Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Pengkhotbah, mari belajar untuk menghidupi hidup kita secara utuh atau mindful. Mari menyadari sepenuh-penuhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Entah saat kita bekerja atau bersantai, saat kita berbincang-bincang dengan orang lain, ataupun saat kita terdiam. Mari hidup seutuhnya sebagai seorang manusia, ciptaan Tuhan. Dengan begitu, tentu kita semakin peka terhadap hal-hal yang baik yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Meskipun tetap kita sadari bahwa kita tidak bisa menyelami seutuhnya pekerjaan Allah. Namun, paling tidak kita akan merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali ketika kami melakukan berbagai hal dalam hidup kami melakukannya dengan begitu cepat tanpa kami menyadarinya, tanpa kami melakukan dengan penuh kesadaran. Hari ini kami belajar melalui firman Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan dengan sadar, dengan utuh. Dengan begitu kami bisa merasakan juga kasih Tuhan yang penuh di dalam kehidupan kami melalui berbagai cara yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa,
Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta